Jalan keluar yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh kawin lagi. Tidak boleh. Karena sekali dipersatukan, itu covenant itu tidak akan pernah selesai. Saudara. Selesai hanya oleh kematian. Lalu yang kedua, Alkitab juga mencatat di sini, atau berdamai dengan suaminya. Jadi alternatifnya cuma dua, saudara. Jadi ketika saat terjadi satu perceraian, maka orang yang bercerai karena tegar tengkuk itu, saudara, dia nggak boleh kawin lagi. Atau dia menunggu untuk kembali berdamai dengan pasangannya. Cuma dua. Saudara jangan dipikir kalau nanti nggak cocok ganti ke pasangan lain. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Dan kalau yang saudara sudah menikah, jangan berpikir saudara salah pilih. Enggak boleh ada pikiran itu, saudara. Karena ketika kita mengambil satu keputusan memilih menikah dengan seseorang, saya percaya di situ ada kehendak Tuhan yang terjadi di dalam pernikahan itu. Oleh sebab itu, sebelum kita menikah ini benar-benar kita pikir, benar enggak saya bisa setia? Benar enggak saya mau menikah dengan orang ini? Dalam konseling akhir saya selalu tanya begini, kamu yakin nggak bahwa pasangan kamu itu setia? Pertanyaan ini kalau dijawab ya, mungkin ada keraguan juga. Tapi kalau mau dijawab jujur nggak setia, kok rasanya mau menikah udah tahu bahwa pasangannya nggak setia gitu. Tapi saudara, kenyataannya loh saudara, manusia itu adalah manusia yang gampang tidak setia. Nah kalau kita mau menikah dengan orang tidak setia, masih mau menikah enggak? Itu satu pertanyaan yang harus dipergumulkan, saudara. Tapi biasanya orang mau menikah ya pokoknya udah mau menikah ya bilang aja iya gitu, saudara. Tapi kenyataannya kalau saudara menghadapi kenyataan betul ternyata pasanganmu enggak setia, aduh itu berat banget, saudara. Tapi sekali lagi saya ingin berkata kalau saudara disatukan di dalam Tuhan, Allah jadi partner aktif dalam pernikahanmu. Nah, kemampuan dan kekuatan itu diberikan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan. Jadi prinsipnya adalah Tuhan itu enggak pernah menganjurkan yang namanya perceraian meskipun sesulit apapun itu pernikahan. Enggak pernah. Sekali kita membuat perjanjian, sekali kita membuat covenant, tidak ada kata cerai. Nah ini kita meyakini betul bahwa prinsip-prinsip ini kita yang menjadi dasar. Di luar nanti saudara bisa mendengar lebih detail tentang pengajaran tentang masalah kawin, cerai dan masalah ini seputar itu yang dibawakan oleh Kak Edi. Tapi paling enggak saudara, ini yang kita pegang. Karena di dalam masalah tentang perceraian dan pernikahan, paling tidak ada 5 macam pendapat. Pendapat pertama bilang bahwa kalau kamu sudah menikah tidak boleh bercerai dan tidak boleh menikah kembali karena alasan apapun. Alasan apapun pokoknya tidak boleh. Pendapat yang kedua bilang tidak boleh bercerai dan menikah kembali karena alasan apapun. Tapi kalau terjadi perceraian, dia tidak boleh nikah kembali. Ini pendapat yang kedua. Nah pendapat yang ketiga, oh kamu boleh cerai, kamu boleh nikah kembali dengan alasan kalau pasangannya berzina. Itu nanti sudah bisa dengar dalam kaset itu panjang lebar tentang penjelasan Alkitab yang di dalam kitab Matius itu, Matius 19. Lalu pandangan yang keempat, ini pandangan liberal, boleh bercerai dan nikah kembali dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya ada keselamatan jiwa. Mungkin pasangannya adalah pasangan yang abusive. Oh kalau kayak gitu kamu tinggalin aja, kamu bisa kawin lagi kok. Atau mungkin ini pasanganmu ini nggak normal, ada penyakit. Oh boleh kalau kayak begini, itu liberal. Atau yang paling liberal, kamu boleh cerai, boleh nikah kembali dengan alasan apa saja. Nah saudara kalau suruh milih,
Saudara pilih gereja yang mana, saudara? Yang jelas Abalef bukan yang nomor 5. Menurut saudara Abalef yang mana, saudara? Dari 5 itu, yang pertama tidak boleh bercerai, tidak boleh menikah kembali karena alasan apapun. Yang kedua tidak boleh bercerai, menikah kembali dan menikah kembali karena alasan apapun. Tapi kalau terjadi perceraian, dia tidak boleh nikah kembali. Ketiga, boleh cerai, nikah kembali dengan alasan perzinahan. Yang keempat, boleh bercerai dengan nikah kembali dengan alasan tertentu. Dan yang kelima, yang tadi saya bilang. Menurut saudara, Abalef yang mana, saudara? Siapa bilang 1? Siapa bilang 2? Lah yang lain 5. Wah, kalau gitu saudara salah tempat, saudara. Abalef bukan 5, saudara. Kita pegang yang nomor 2, saudara. Kita pegang nomor 2. Nanti saudara bisa dengar penjelasannya di KED punya lebih jelas, saudara. Jadi kita meyakini, saudara, perceraian memungkinkan terjadi, memungkinkan. Tapi itu bukan dalam rencana Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, kita bisa cerai enggak? Hah? Bisa? Yakin? Wah, ini udah siap-siap mau cerai dong. Padahal kita bilang Allah membenci perceraian gitu. Bisa nggak cerai? Bisa, yakin? Pertanyaan kedua, Allah boleh nggak cerai? Jadi mana yang benar, saudara? Yang jelas Allah tidak membolehkan cerai. Betul? Tapi manusia karena tegar tengkuk, yang namanya perceraian itu bisa terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, sebetulnya pernikahan itu sudah mati. Karena kepala sama tubuh pisah. Karena yang namanya pernikahan itu gambaran antara kepala dengan tubuh. Nah, oleh sebab itu prinsip pernikahan di dalam Alkitab itu ada satu contoh yang namanya Nabi Hosea. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang kesetiaan Allah. Dia disuruh menikahi seorang pelacur. Seorang pelacur, saudara. Ketika dia menikahi seorang pelacur, yang namanya Gomer ini, saudara. Dia menikahi. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata wanita ini gak setia lagi. Ketika dia menikah, keluar anak yang pertama. Setelah anak pertama lahir, kemudian dia mulai gak setia, dia mulai melacurkan diri kembali, saudara. Nah, ketika kemudian lahir anak yang kedua. Yang anak yang pertama itu namanya Yisrael. Tapi yang kedua kemudian lahir seorang anak yang namanya Lo Ruhama. Tapi anak itu bukan anak dia, saudara. Itu anak dari hasil pelacuran. Lalu kemudian lahir lagi anak yang ketiga. Anak laki-laki. Lalu Tuhan bilang, kamu kasih nama anak ini Lo Ami. Sebab kamu ini bukan umatku dan aku ini bukan Allahmu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hosea, dia tetap setia, saudara. Nah, ketika satu hari terus ini dia nggak setia. Tetapi yang namanya Hosea itu menggambarkan tentang kesetiaan Tuhan. Apa yang dilakukan? Ketika istrinya sedang bersama dengan laki-laki yang lain, saudara. Hosea itu mendatangi tempat di mana istrinya itu ada. Dan kemudian dia membawa makanan, saudara. Dia beri makanan untuk istrinya itu, saudara. Saudara bisa bayangkan. Lalu ketika istrinya ini sudah menjadi tua,
dia menjadi seorang pelacur tentu sudah nggak laku. Satu saat apa yang terjadi? Dia sudah meninggalkan Hosea. Satu hari dia temukan istrinya itu ada di tengah pasar. Di pasar budak, saudara. Nah ketika itu dia ditaruh di tengah. Dia sedang ditawar oleh orang. Dan saudara perlu tahu bagaimana cara menawar budak pada waktu itu. Budak itu ditelanjangi, saudara. Saya yakin saudara ada satu proses dalam hatinya Hosea ini. Begitu malu melihat istrinya ditelanjangi, ditawar sebagai budak. Nah ketika ada orang menawar, Hosea kemudian tambah lebih penawarannya. Kemudian ada orang nawar lagi, dia tawar lagi. Dan akhirnya dia jual semua hartanya, dia beli istrinya itu, saudara. Yang sudah tua, sudah tidak cantik lagi, sudah begitu tidak setia. Dibayar. Kemudian dia beli, dia bawa lagi ke rumahnya. Saudara, ini gambaran tentang Tuhan. Gambaran tentang kasih Tuhan. Meskipun manusia enggak setia, meskipun manusia meninggalkan Tuhan, tetapi Allah tetap mencari kita untuk kembali, untuk dibeli, untuk ditebus. Saudara, biarlah pernikahan kita tetap punya hati seperti itu, saudara. Apapun yang terjadi kepada pasangan kita mau taruh hati Hosea ada di dalam hidup kita. Itu yang namanya kasih yang tidak bersyarat. Nah oleh sebab itu kita percaya, saudara, kalau sampai terjadi satu problem dalam rumah tangga dan kemudian keluarga akhirnya harus bercerai, meskipun Tuhan tidak mengizinkan perceraian, kita harus menjadi orang yang menjaga perjanjian. Kita harus menjadi orang yang menjadi covenant keeper, penjaga-penjaga perjanjian. Saya ingin menayangkan satu kesaksian. Kesaksian ini adalah kesaksian yang real. Ada satu keluarga yang sudah menikah dan kemudian oleh karena satu dan dua keadaan akhirnya bercerai. Tetapi mereka setia kepada prinsip covenant ini. Mereka ketika mengalami persoalan itu mereka sudah menikah sekitar 6 tahun. Kemudian bercerai selama kira-kira 6 tahun, tapi Tuhan pulihkan. Mari kita saksikan. Shalom, nama saya Timothy dan istri saya Carol. Saat ini kami rindu untuk berbagi kesaksian tentang perjalanan pernikahan kehidupan kami. Kami menikah tahun 1996, tepatnya di bulan November, dan sampai saat ini sudah banyak hal yang terjadi dalam pernikahan kami. Pernikahan kami sempat dihantam oleh badai yang besar sekali, sehingga kami sempat berpisah. Kami pacaran cukup lama, kurang lebih 8 tahun, tetapi pada masa itu kami tidak di-cover, tidak dibimbing oleh senior, sehingga dalam berpacaran kami banyak melakukan hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya membuat saya jatuh dalam dosa perzinahan. Dan pada saat kami masuk dalam pernikahan, saya waktu itu takut untuk terbuka dengan istri saya, mengakui bahwa saya pernah melakukan hubungan seks dengan wanita lain. Dan tidak ada orang yang tahu pada saat itu bahwa saya pernah melakukan hubungan seks. Orang tua tidak tahu, pendeta tidak tahu, dan bahkan saya sangat aktif terlibat dalam kegiatan di gereja. Tetapi Tuhan baik buat kehidupan kami, sehingga pada tahun 2001 apa yang saya sembunyikan selama 10 tahun itu bisa terbongkar, dan istri saya bisa tahu bahwa saya mempunyai keterikatan dengan dosa perzinahan. Dan pada saat itu keadaan dalam rumah tangga kami menjadi sangat kacau sekali. Saya seperti dibutakan,
tidak dapat menerima dan mengasihi istri saya, dan waktu itu saya sempat tinggal dengan wanita lain selama beberapa waktu. Sampai akhirnya istri saya dan keluarga tidak bisa tahan dengan apa yang saya lakukan, karena waktu itu seringkali saya mabuk pulang ke rumah dan melakukan hal-hal yang kasar, sehingga akhirnya terjadilah perceraian dalam kehidupan pernikahan kami. Puji Tuhan kalau saat ini saya boleh memberikan kesaksian karena anugerah Tuhan. Saya bisa begini karena anugerah Tuhan semata-mata. Berkenalan dengan suami saya, pacaran dengan suami saya selama 8 tahun, membuat harapan saya terhadap suami saya begitu tinggi. Begitu saya memasuki pernikahan, harapan saya terhadap suami saya terlalu besar. Bahkan saya lebih mengharapkan suami saya daripada Tuhan. Setelah saya tahu apa yang suami saya lakukan terhadap saya dan keluarga, harapan saya itu musnah semua. Saya begitu kaget, begitu syok, karena harapan saya terhadap suami saya terlalu tinggi. Saat itu semuanya seakan tiada harapan lagi. Selama hampir 1 tahun, saya berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya. Saya baru sadar bahwa harapan saya terhadap suami saya adalah salah. Saya memakai kekuatan saya sendiri untuk mengubahkan suami saya. Saya memakai berbagai macam cara untuk mengubahkan dia, baik dengan ucapan saya maupun tingkah laku saya, agar dia kasihan dengan saya. Tapi semua sia-sia. Sampai akhirnya semua tidak lagi bisa dipertahankan. Di tahun 2002, November, suami saya harus pergi meninggalkan rumah tempat kami tinggal. Dan setelah perceraian itu terjadi, keadaan saya bukan menjadi lebih baik. Saya semakin sangat terpukul sekali dengan keadaan itu. Saya tidak bisa terima dengan keadaan itu. Saya menyalahi diri saya sendiri, saya menyalahi istri saya menyalahi lingkungan, saya menyalahi gereja. Dan saya makin bertambah-tambah di dalam dosa, di dalam perzinahan, dan juga sempat terlibat dengan narkoba, bahkan ingin untuk menghabisi nyawa saya sendiri dengan bunuh diri. Tetapi sekali lagi Tuhan sangat baik. Sebab pada saat saya menghadapi itu semua, saya harus tinggal sendiri. Di saat itu saya bertemu dengan Tuhan. Pada waktu saya mulai mempelajari agama yang lain, justru saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan satu kejadian, waktu saya minta untuk istri saya bawakan buku ke tempat saya di Bintaro, lalu salah satu buku yang diberikan pada waktu itu adalah Alkitab, dan katanya itu dari anak saya untuk saya bisa baca di tempat tinggal saya. Mula-mula saya marah dengan istri saya karena saya nggak ingin buku itu ikut dikirim ke saya. Tetapi ya karena sudah terlanjur dikirim, saya coba baca kembali Alkitab itu rutin, mulai dari kitab Kejadian terus sampai kitab Wahyu. Dan saat itu firman Tuhan terus berbicara dan terus mengubahkan kehidupan saya. Dan juga atas dukungan doa dan istri saya, sampai akhirnya saya bisa kembali mau pergi ke gereja dan juga mengalami pemulihan. Januari 2003 surat cerai itu akhirnya keluar. Pada saat surat cerai itu keluar, sesuatu penyesalan luar biasa ada dalam hidup saya, dalam hati saya. Saya begitu merasa berdosa sekali membiarkan suami saya pergi dari rumah. Setiap hari saya kerjanya hanya merasa hidup saya tidak ada lagi harapan. Saya tidak bisa membiayai anak saya pikir saya demikian. Tapi setiap hari Tuhan ajarkan saya sesuatu yang baru setiap kali. Setiap saat teduh saya, Tuhan berbicara bahwa Dia begitu mengasihi saya dan Dia sanggup memelihara saya. Setiap saat teduh saya hanya berdoa, Tuhan ubahkan suami saya, Tuhan ubahkan suami saya. Hampir beberapa saat saya berdoa itu terus, tapi tanpa Tuhan tidak ada jawaban sama sekali dari Tuhan. Sampai suatu pagi Tuhan berkata, kenapa kamu harus berdoa selalu minta Tuhan ubahkan suamimu, tanpa engkau meminta Tuhan mengubahkan dirimu sendiri? Saat itu saya berkata pada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus saya ubah Tuhan? Sebagai istri menurut saya sudah cukup baik untuk suami dan anak saya. Tapi Tuhan bilang, ada satu hal yang belum kamu ubah. Apa Tuhan? Saya tanya waktu itu. Tuhan bilang, mengampuni. Memang sampai saat itu saya belum bisa mengampuni suami saya, karena begitu sakit hati saya terhadap dia. Tapi pagi itu saya ambil keputusan, Tuhan, saya mau mengampuni suami saya.
Walaupun hal itu sangat berat dalam hidup saya, Tuhan berbicara begitu banyak bahwa Dia telah mati buat saya di kayu salib sewaktu saya masih berdosa. Tapi Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan juga bilang kalau kau tidak mau mengampuni, Bapa di surga tidak bisa mengampuni. Pagi itu saya sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, dan saya lepaskan roh pengampunan atas suami saya. Tuhan juga ingatkan atas wanita yang hidup bersama suami saya. Tuhan bilang juga, maukah engkau juga mengampuni wanita itu? Saat itu saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya juga mau mengampuni wanita itu. Saya mau memberkati dia, Tuhan. Dan sungguh luar biasa damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas saya pagi itu. Dan mulai hari itu saya makin mengenal Tuhan lebih lagi. Sehari lepas sehari Tuhan bawa saya untuk lebih mengenal Dia. Ada satu hari Tuhan ingatkan, pada waktu kita menikah, siapa saja yang membuat janji, kata Tuhan. Saya bilang waktu itu, saya dan suami saya, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, adakah kau tahu bahwa aku ada bersama dengan engkau pada waktu kau dan suamimu mengucapkan janji? Saya bilang, ya Tuhan, saya baru tahu sekarang bahwa engkau sungguh ada dalam pernikahan kami. Engkau membuat janji juga dengan kami berdua. Kata Tuhan pagi itu, maukah kau bela perkawinanmu dengan aku, kata Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau membela perkawinan saya, apapun juga keadaannya Tuhan. Dan Tuhan bilang, mari bela bersama dengan aku. Tuhan sungguh luar biasa. Dia Allah yang selalu mencukupkan saya. Dia Allah yang selalu setia dengan janjinya kepada kita semua. Dan Allah mau pegang janjinya itu dengan saya dan suami saya juga. Setiap hari, hari lepas hari, Tuhan ajarkan lebih banyak lagi tentang Dia. Satu saat Tuhan berikan suatu janji yang membuat rema dalam hidup saya. Di Sefanya 3 ayat 19 dan 20. Pada waktu saya baca firman itu menguatkan saya dan menjadi rema dalam hidup saya. Firman itu berkata bahwa Tuhan akan mengumpulkan yang tercerai-berai. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan pada waktu aku memulihkan keadaanmu, Tuhan akan membuat engkau menjadi kenamaan bagi namaku. Saya pegang janji itu, janji Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saudara, apapun juga yang saudara alami saat ini, jangan pernah khawatir. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang paling buruk sekalipun, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah memberi pencobaan yang tidak